Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Selamat datang di channel Kembang Telon. Saudara-saudaraku, hari ini saya di tepian sawah, cukup merasakan kesejukan angin, dan ini merasakan kebahagiaan ya, meskipun hanya diterpa sumilirnya angin ya, merasa kesejukan ini sudah bahagia sekali. Belum lagi kebahagiaan yang ada di dalam. Jadi rasa yang ada di dalam itu juga sangatlah penting. Nah, hari ini saya akan membahas tentang hidup itu adalah ketidakpastian. Jadi setelah saya titeni itu istilahnya kita mengalami kehidupan ini ya, kita rasakan, kita coba kita amati ya, apakah benar ya. Ternyata ketidakpastian itu benar. Jadi awal mulanya, jadi kita dapat melihat gambaran ketidakpastian ini pada diri kita sendiri. Kalau kita dari awal kecil dulu mempunyai tujuan atau cita-cita ya, pastinya cita-cita itu yang luhur, yang tinggi ya. Boleh jadi dokter, jadi guru, atau dari polwan, polisi ya. Banyak sekali macam cita-cita. Lanjut ke usia dewasa, kita juga mempunyai keinginan lagi ya, cita-cita lagi. Lanjut ke jenjang dewasa, kita punya keinginan lagi. Nah, keinginan inilah yang menjadikan kita itu mengalami perubahan secara pola pikir ya. Jadi pola pikir ini mengarahkan kita kepada tujuan yang lebih tinggi dan lebih jelas lagi. Namun tidak dapat dipungkiri, kenyataanlah yang berbicara. Kita tidak tahu nasib kita bagaimana, rezeki kita bagaimana, kita tidak akan tahu. Salah satu contohnya misalkan ya, ada seorang anak yang lahir dari orang tua yang mampu. Segala kebutuhan semuanya tercukupi dan tidak pernah merasa direpotkan orang tua. Kalau dia menginginkan sesuatu, ya pastilah semuanya tercapai. Nah, pasti kalau anak-anak seperti ini ya mungkin saja tujuannya ya, kalau tidak meneruskan usaha orang tuanya atau karena mungkin pengusaha ya, ya pastilah dia cukup dengan posisi itu ya, dengan posisi yang sangat santai sekali ya, karena semuanya sudah tercukupi. Dan mungkin saja ketidakpastian itu ada ya, dia merasa orang tua cukup, dia merasa semuanya tercukupi, tapi tidak merasakan kebahagiaan mungkin saja ya, tidak merasakan kebahagiaan. Mungkin tidak merasakan kebahagiaan itu karena hidupnya hanya itu saja, tidak ada tantangan dalam hidup, tidak pernah belajar, tidak pernah niteni dalam hidupnya. Beda dengan orang-orang yang susah, mungkin saja dilahirkan dengan kondisi yang serba kekurangan. Dia melakukan tantangan-tantangan dalam hidupnya. Dia tidak pernah pasrah atau menyerah atau putus asa dalam hidupnya. Dalam kondisi keluarga yang kurang kecukupan, akhirnya dia punya cita-cita yang tinggi. Nah, dengan ketidakcukupannya ini, dengan melatih mentalnya, punya cita-cita tinggi, itu bisa tercapai ya. Jadi hidup ini kalau kita rasakan itu, ada orang susah bisa sukses, ada orang yang tidak berpendidikan bisa sukses, ada juga orang yang sudah kecukupan kaya raya tapi tidak pernah menggapai cita-citanya. Dia cukup menikmati tapi tidak merasakan kebahagiaan. Nah, ini juga ketidakpastian. Semua hanya kita itu menjalankan tugas. Jadi sulit kalau kita dipastikan dulu punya cita-cita ini, kedepannya ternyata kita tidak bisa
mencapai itu. Kita tidak punya cita-cita, tapi ternyata rezekinya ditakdirkan punya derajat dan pangkat ya. Jadi kalau kita itu belajar tentang kehidupan, sebenarnya semua ini adalah ketidakpastian ya. Tinggal kita bagaimana menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Jangan selalu protes dengan yang maha kuasa. Yang maha kuasa itu selalu mempermudah makhluknya selagi makhluk itu mau bersyukur dan selalu di jalan yang lurus, selalu jalan yang benar ya. Contohnya suka membantu ya, selalu berpikir positif, tidak membuat masalah. Istilahnya ya, kalau di dalam Islam itu menjauhi semua larangan yang dilarang oleh agama dan mematuhi apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Dan hampir semua agama juga sama ya, melakukan kedarmaan, kebaktian, selalu ke jalan yang baik. Terus apakah kalau sudah jalan ke baik itu juga nanti akan hidupnya dijamin makmur atau mulia ya? Itu juga ketidakpastian ya. Kita nanti akan tahu jika kita sudah menjalani kehidupan itu. Para biksu mungkin ya, karena sudah melakukan kedarmaan ya, ini nuwun sewu ya, karena sebenarnya bukan bidang saya untuk membicarakan hal ini, tapi mungkin saja ya ini hanya cerita tentang kehidupan. Seorang biksu itu kan ya inginnya mencari ketentraman, dia hanya untuk kebaktian ya, tidak memikirkan duniawi ya, istilahnya sudah manembah ya, semuanya dipasarkan pada Tuhan. Tapi apakah di dalam pikirannya itu sudah tentram, sudah tenang? Apakah masih ada masalah atau tidak? Pasti itu dia juga tidak ada kepastian ya. Jadi tidak bisa dilihat seperti itu. Bagaimana kepastian itu bisa dilakukan jika kita nanti sudah ada tahap-tahap atau level-levelnya. Jadi kita bisa menilai bahwa inilah kepastian hidup. Jika nanti kalau di dalam Jawa itu kita sudah bisa melihat diri kita sejati atau ketemu guru sejati, seperti itulah. Jadi tahapannya nanti lebih tinggi sekali. Kalau di dalam taraf kehidupannya umum saja, jadi ya kita perlu belajar. Jadi tujuan Kembang Telan hari ini menyampaikan hidup itu adalah ketidakpastian, yaitu agar kita itu masa depan itu mempunyai mental yang kuat ya, tidak sampai menyalahkan Tuhan. Kita lihat prosesnya, kita ikuti. Apa yang kita pikirkan belum tentu nanti terjadi di masa depan ya. Jadi mental kita kuat, kita tidak depresi, kita siap menerima apa yang sudah diberikan Tuhan, dan apapun takdir kita lakukan. Jadi mentalnya lebih kuat, kita lebih punya iman yang kuat juga. Jadi menjalani kehidupan ini itu lebih baik ya, lebih tenang ya. Jadi kita lakukan hidup ini dengan senyaman mungkin, cari kebahagiaan sekecil mungkin ya, dari hal-hal yang sederhana seperti kita merasakan di tepian pantai, di tepian sawah, merasakan alam ya. Ini adalah suatu kebahagiaan. Mungkin itu saja dulur-dulur. Hidup adalah ketidakpastian. Ke depan kita mau ngapain ya, tidak usah dipikir sekarang ya, yang penting kita berusaha. Oke, terima kasih sudah menonton channel Kembang Telon. Jangan lupa beri dukungan, semoga channel ini terus berkembang. Hidup ini adalah ketidakpastian, terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.